Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lamangolangadi dengan NIM 21021 1060060. Saya dari kelas A, jadi di sini saya akan membuat tugas 3 praktikum keamanan cyber Linux. Yaitu yang pertama, lab working with text file in the CLI. Yang pertama kita disuruh buka open site from the GUI, yaitu kita log on ke CyberOps Virtual Machine. Kita menggunakan user analyst dan using password CyberOps. Di sini saya sudah membuka terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membuka application bila ini untuk bar application, kemudian kita cari CyberOps, kemudian kita cari site. Nah, setelah muncul itu, kemudian di sini sudah kita disuruh untuk mengcopy tulisan yang ada di sini, "This space is really big." Ini kita copy di sini, kemudian kita klik file. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, kita tulis file yaitu specs. Kita beri nama file space.txt. Nah, bisa kita klik save. Nah, setelah kita klik save, kemudian di sini kita disuruh untuk close the site, kemudian kita buka lagi, yaitu CyberOps site. Setelah kita buka lagi, kemudian kita disuruh untuk file, kemudian kita disuruh untuk cari file open. Nah, di sini terlihat apakah kita menemukan file yang tadi kita simpan, yaitu tidak. Nah, di sini karena meskipun site mencari direktory yang benar, yaitu home dan analyst, space CSV tidak bisa ditampilkan karena itu site mencari ekstensi yang dikenal dan TXT bukan salah satunya. Dan untuk menampilkan semua file, klik menu drop down di bagian bawah jendela open file, pilih all files. Nah, di sini kita bisa cari lewat yaitu ini. Setelah itu saya tunggu tutup dulu ini. Kita tutup dulu ini dia. Kita bisa dapat mencarinya di sini. Dalam sistem root di home ini, home. Kemudian nah ini space.txt kita dapat bisa mencari sini karena dia bisa menampilkan file yang tadi yaitu space yang kita sudah simpan tadi. Ini dia bisa ada filenya. Ini open CSV. Nah ini udah filenya. Lanjut di sini tutup workspace setelah selesai. Lanjut kita ke step 2 yaitu open site from the terminal. Di sini kita disuruh untuk alternatif kita klik terminal application, terminal emulator. Kemudian kita pilih yaitu kita type kita ketik ls untuk melihat directory. Nah, ini setelah kita klik ls untuk melihat directory, kemudian di sini kita disuruh untuk kita ketik site space.txt. Nah, setelah itu ini akan terbuka secara otomatis membuat file yang telah dibuat sebelumnya. Yaitu ini ketika kita klik ini, yaitu di sini eh, meskipun site terbuka di latar depan, jendela terminal yang digunakan meluncurkan masih terbuka di latar belakang. Setelah itu perhatikan jendela terminal digunakan untuk site tidak dapat menampilkan lagi prompt, ya iya, tidak bisa menampilkan lagi prompt. Yaitu mengapa prompt-nya tidak ditampilkan? Dikarenakan yaitu em, dikarenakan dikarenakan yaitu karena jendela menjalankan site dan karena itu tidak dapat menerima perintah. Kemudian kita lanjut kita close the instance site. Kemudian kita can you stop by pressing Ctrl V. Kita close, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita close. Kemudian di sini kita lanjut, yaitu kita pilih part 2 yaitu command line text editor. Yaitu di sini kita disuruh untuk
Pertama kita disuruh untuk yaitu in the terminal window type nano space.txt. Ini kita buka lagi terminal emulator, kemudian kita klik nano, kita ketik nano.space.txt. Nah, ini akan muncul yaitu apa space txt-nya. Setelah itu, setelah akan muncul referensinya. Nah, kemudian di sini kita ditampilkan, kemudian ada lanjut yaitu what character does Nano to use to represent that line continues beyond the borders on the screen, yaitu di sini yaitu tanda dolar. Setelah itu di sini kita disuruh untuk show kita kita Ctrl X untuk keluar. Setelah kita Ctrl X untuk keluar, yaitu untuk dapat mengontrol nano, kita dapat menggunakan Ctrl Alt Escape for the meta case. Nah, di sini yaitu navigasi nano sangat ramah pengguna. Dan juga untuk menggunakan panel untuk berpindah-pindah file, page up dan page down, dan juga dapat digunakan untuk melompat maju dan mundur seluruh aman dan meluangkan waktu untuk nano dan layar bantuan. Untuk masuk ke layar bantuan, kita tekan Ctrl G. Nah, ini misalnya ini kita nano space txt, yaitu kita kontrol G untuk kita ke layar bantuan. Oke, lanjut. Di sini kita working di configuration files. Di sini kita disuruh untuk menemukan file konfigurasi. Yang pertama kita disuruh untuk use the ls command list in the analysis. Yang pertama kita disuruh ini kita keluar dulu, Ctrl X. Nah, di sini kita use the command ls -1. Nah, ini akan muncul meskipun beberapa file dihentikan. Nah, ini akan muncul. Ini dia. Ini desktop kayak download, flash support, pendrive, txt. Nah, setelah itu kita gunakan perintah. Dia di sini meskipun beberapa file ditampilkan, sepertinya tidak ada satupun yang merupakan file konfigurasi karena ini merupakan kebiasaan untuk menyembuhkan file konfigurasi yang dihosting di directory home dengan mengawali namanya dengan tanda atau titik karakter. Ini dot titik karakter. Kemudian kita di sini untuk ke B kita gunakan perintah ls, kemudian kita tambah ls, kemudian kita tambah la. Nah, ini akan muncul ini akan muncul file tersembunyi dalam output ini. Setelah itu ini dia ini, kita klik kita gunakan perintah cat, kita cat, kemudian kita titik bus, kita titik bus hlc, titik bus hlc. Nah, ini akan muncul sintaks tentang bus hlc. Ini dia, itu nama pengguna host. Nah, ini dia. Setelah itu kita disuruh untuk while configuration kita meskipun configuration berkaitan dengan aplikasi pengguna secara konvensional, di sini kita disuruh untuk perintah ls.etc. Ini, nah ini .cat.base3 sebenarnya sudah sama, ini ya color, kemudian kita ketik ls, kemudian etc. ls titik. Nah, ini akan muncul beberapa. Ini akan muncul itu direktorinya.
Setelah akan muncul direktorinya, kemudian nah, ini muncul itu eh, yaitu di sini ini config ini sudah sama. Kemudian di sini kita disuruh untuk kita ketik kemudian etc, kemudian base titik base fc. Nah ini muncul yang sama juga if new running interpret do anything. Ini muncul yang sama. Yang di syntax box yaitu berada di luar cakupan kursus. Nah, file ini juga mendefinisikan perilaku default shell untuk menemukan semua pengguna. Nah, yaitu perikal default dapat diganti dengan mengedit file base.hrg dan yang terletak di direktori home pengguna. Karena ini adalah konfigurasi seluruh sistem, file konfigurasi ditempatkan di bawah etc sehingga hanya dapat diedit oleh pengguna root. Oleh karena itu, pengguna harus masuk sebagai root untuk memodifikasi base hierarchy ini. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan why are user application configuration files saved in the user home directory and not under etc with all the other system configuration all, yaitu di sini pengguna biasa tidak memiliki izin untuk menulis ke etc karena Linux adalah sistem operasi multi pengguna. Menempatkan file konfigurasi aplikasi pengguna di bawah etc akan membuat pengguna tidak dapat menyesuaikan aplikasi mereka. Nah, lanjut yaitu kita editing and saving configuration. File di sini kita pertama let edit base hierarchy. Color cell from green to red. Di sini kita pertama kita buka yaitu site. Nah, kita close dulu. Yaitu kita pertama kita buka application, kemudian kita buka CyberOps, kita buka site, kemudian kita buka file, kita open, kemudian kita di sini karena file bars adalah hidden file with no extension, kita jadi all source kita ke all files. Nah, ini akan muncul file barsnya. Di sini kita akan ubah locate di 32 and replace with 31. Kita akan replace with 31 ini. Setelah kita replace with 31, kemudian kita file, kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kemudian di sini kita klik X icon, kita X saja. Setelah itu kita klik di terminal application, kita klik ini kita buka, kita buka terminal application. Nah, ini berubah. Nah, di sini di terminal window, kalau open console change to color from red to red, yaitu file tidak karena file dijalankan dan diharapkan saat terminal pertama kali dibuka. Jadi terminal yang sebelumnya dibuka tidak akan terpengaruh oleh perubahan file tersebut. Dan jika kita membuka file terminal baru, maka di sini sudah berubah menjadi warna merah. Kemudian di sini kita di change. Oke, kita akan mengubah with command line with text editor. Kita klik nano, kita ketik nano, kemudian kita titik bash C. Nah, ini akan terbuka. Setelah itu kita akan mengubah 31 menjadi 33. Setelah itu kita klik file. Di sini kita Ctrl F, kita Ctrl X to save, and kita
pilih Y. Nah, kita untuk X to 5 pencet Y. Ini untuk X. Y. Ctrl X. Nah, kita enter. Setelah itu Nano will end and click the terminal application become the cell and now kita coba lihat lagi. Saya tutup ini terminal application-nya, buka dan terminal editor. Nah, ini akan berubah menjadi warna dari merah menjadi warna kuning. Lanjut kita ke step yang ketiga, itu kita editing configuration file for service. Kita buka dulu CyberOps sites, kemudian kita buka CyberOps terminal. Nah, kita klik sudo nano L ATC MGMF custom custom server conf. Masukkan password CyberOps. Nah, ini setelah kita masukkan password CyberOps ini muncul yaitu sesuai dengan yang tadi, ya iki ulang jong close window. Setelah itu kita masuk ke step 3 yaitu editing configuration file for service. Kita buka terminal, kemudian kita klik ketik sudo nano L etc nginx custom server titik conf. Kita masukkan password CyberOps. Ini coba kita masukkan password CyberOps. CyberOps. Nah, ini muncul seperti ini yang di modul kesehatan work process. Ini dia muncul semuanya. Kemudian kita while the configuration file manipulator with configuration only to the port and give listen one for incoming connection and directory to server page including index HTML homepage. Kita notice from the window about the nano, kita change the port number 81 ke 808. Kita change ini mana ya, 81, kita cari. Listen ini listen 81, kita ganti ke 808. Ini 8080. Nah, kemudian kita sini HTTP request. Kemudian kita sini di line 39. Nah, kita move ke line 47. Di sini kita change the user to user share ngx. Kemudian kita bukan HTML tapi kita ke ini kita tambahkan tag setelah line 47.
ini HTML, kemudian tag, kita teks pd lab. Nah, setelah itu kita kontrol X and press Y. Kita kontrol X dan press Y. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, setelah kita klik enter, setelah itu setelah kita klik enter, maka type the command below ini kita klik sudo. Nah, sudo nginx custom server. Custom server on with parent nginx nginx yang kita use tapi kemudian kita pit. Oh ini coba kita bagaimana. Nah, setelah kita teliti estimate to file nbix, yaitu ternyata pitfall run nbix ini tidak bisa diikutsertakan dalam command line, jadi harus dihapus. Yaitu kita hapus sudo nginx c custom server on. Kita coba lagi, kita klik sudo nginx c custom server on. Ini already unused. Kita klik the web browser icon. Di sini tertulis already used. Nah, setelah itu kita klik the web browser icon. Ini application, kita klik the web browser icon to launch Firefox. Ini kita buka Mozilla Firefox-nya. Kemudian kita on address bar, kita ke type 127.0.0.1 masuk ke 8080 untuk connect to start server. Nah, di sini tertulis yaitu congratulations as the was working with text file lab, you have successfully configuration nginx. Nah, di sini sudah berhasil. After successfully configuration, look at the connection message. What is error messaging to? Di sini pesan kesalahan dihasilkan oleh koneksi halaman web yang berhasil, tampaknya disebabkan oleh file path icon titik
IO yang hilang di directory lab support files. Nah, kemudian kita to shutdown NG web server kita and the command kita type ini dulu kita type kita ketik yaitu sudo kill nginx. Nah, you can test whether mungkin kita bisa you can test whether indeed shutdown page clearing recently host browser and open the version and port. Nah, coba kita klik media. Nah, ini sudah tidak terkonek. Yaitu sudah tidak apakah the web server yaitu tidak terkonek. Kemudian di sini kita disuruh remember because the file etc you will need root permission to edit. Di sini configuration, allocation syntax, and available parameters will vary sengaja untuk service to service and always consult the documentation for information. Itu permisi are very common because the problem itu make sure kita harus mempunyai permisi yang benar sebelum kita mencoba untuk mengedit konfigurasi. Dan juga more than of the not service must be restart before the change take effect. Yaitu misalnya sudah tidak jadi. Ini dia. Nah, setelah itu di sini kita reflection. Di sini ada reflection depending of the service more option my available configuration for application. Ini dia. Kita ya ini. Nah, sebelum itu kita remember because the file is stored under ATC, you will need with permission to edit it. Yaitu dari jendela terminal keluarkan sudo site slash etc slash engine add custom configuration config untuk meluncurkan site sebagai root. Nah, di sini ada reflection yaitu depending on the service more option may available configuration. Configuration, file location, syntax, and available parameter will vary from service to service. Always consult the documentation for information. Permission are very common. As problems, make sure you have correct permission before trying to edit configuration file. You will more than not service must be restart before the change take effect. Oke, lanjut kita ke lab getting familiar with the Linux shell. Pertama kita disuruh akses di command line, kita buka terminal. Setelah kita buka terminal, kemudian setelah itu kita to learn more about main page, kita klik main. Nah, ini dia. Name of description are included in main page, yaitu beberapa bagian dalam halaman adalah nama, sinopsis, description, example, habis itu ada overview, default option, itu. Nah, ini banyak, yaitu keluar nilai kembali kesalahan lingkungan, file versi sesuai dengan catatan bug, contoh penulis, dan lihat juga ini dia, history, file also. Ini dia yang ada di main page, kemudian kita tab Q to exit main. Nah, main page ini sudah keluar. Kemudian kita use the main command to learn other main cp, yaitu kita klik main cp. Nah, di sini salin dari what is the function of the cp command, yaitu salin file dari satu lokasi ke lokasi lain di sistem file lokal. Nah, di sini kemudian while you to find out with about pwd command, instruction pwd command, di sini
yaitu pwd command perintah ini coba kita queue, kita command main pwd. Nah, di sini main pwd ini yaitu digunakan untuk mengakses halaman manual tentang PWD atau perintah PWD mencetak nama direktori saat ini yang berfungsi. Nah, lanjut kita view lagi. Kita ke step 3. Step 3 di sini kita klik type PWD at promen. At prom maksudnya PWD. Setelah itu, nah, what is current directory yaitu home analyst. Yaitu, kemudian kita navigate to home analyst, yaitu kita cd home analyst, analyst. Nah, setelah kita studi home analyst, kemudian kita ls l. Nah, ini total ada 24. Total ada 24. Kemudian di sini in the current directory use the mcdir command, yaitu kita coba buat 3 new folders. Yang pertama yaitu kita mcdir size of folder 1 dan mcdir size of folder 2. Yang terakhir kita mcdir of folder 3. Nah, untuk verifikasi obat untuk verify the folder has been created, kita coba ls ini ls l. Nah, ini terlihat bahwa folder yang kita buat tadi sudah terbuat di sini. Ini ya, layout folder ini sudah terbuat. Kemudian lanjut di sini kita type cd home analyst, kita type cd home analyst, kemudian kita stay up ke folder 3, kemudian kita enter. Nah, yaitu kita menemukan setelah kita clear repository, coba ulang kita cd home analyst typeops folder folder 3. Nah, di sini which folder are you in now, yaitu di sini kita ada di directory home analyst of folder 3 seperti yang ditunjukkan oleh dia ini, of folder 3 pada prom ini dia. Kemudian the dollar sign ini yaitu insert decorative hashtag. Nah, ini kemudian di sini coba kita challenge type cd, kita type cd. Nah, yaitu kita type cd yaitu directory ubah menjadi ke directory home karena sel menginterpretasikan sebagai jalan pintas untuk directory home pengguna saat ini, yaitu cd berubah ke home pengguna saat ini. Nah, untuk mcdir ini, command to create folder psyops inside the psyops 3 folders, yang yaitu kita coba mcdir, kita gunakan mcdir home
Nah, kita buat make dir home analysis, membuat folder, eh, membuat folder 4 dia dalam folder 3 yaitu make dir home analysis, ops folder 3, folder 3, kemudian slash ops folder 4. Nah, ini kemudian kita coba klik use DLSL untuk mengecek apakah telah terbuat foldernya. Nah, ini di sini kita lihat, yaitu ini. Ini coba ya, kita lihat lagi. Oh, di sini sudah terbuat. Coba kita coba ls minus l, kemudian home home analysis ops ops folder 3. Nah, ini sudah terbuat di sini. Saya telah membuat 2 kali, saya tidak terbuat, makanya saya coba buat 2 kali. Ternyata ini sudah terbuat foldernya. Kemudian di sini kita disuruh the start to find using full path in referring to art. Di sini coba kita klik kita mana ya? Among the text ls la home ls la home analysis by ops folder 3. Nah, ini terlihat there are ls to show all files and notice and balancing show. And using the command cd to change directory. Di sini kita coba klik mana ya? cd, coba lagi cd home analysis by ops folder 3. Nah, kan ke directory folder 3, kemudian kita klik cd. Nah, maka akan apa? Coba kita coba kita ulang cd home analysis by ops folder 3. Nah, ini akan muncul, kemudian kita cd, kemudian kita titik. Nah, di sini apa yang terjadi, yaitu rupanya tidak ada pun selain penerjemah, selain perintah mengubah direktori ke saat itu sendiri. Ini dia. Kemudian kita coba klik cd, dan kita titik 2, dan apa yang terjadi, yaitu direktori berubah menjadi ke home analysis yang merupakan direktori tepat di atas PsyOps folder P, juga dikenal sebagai direktori induk. Nah, setelah itu kita eh, coba kita klik di sini, kita klik cd. Nah, akan ke what will be currently if you cd PsyOps, yaitu akan ke home. Setelah itu coba kita klik ke PsyOps home, kita klik cd lagi ke titik 2, maka akan ke black slash, yaitu akar dari sistem file. Setelah itu coba kita klik ya, dari CD ke ini, CD lagi, maka
Ya, setelah kita pilih lagi, nah ini akan ke black slash akar dari sistem karena ini adalah level tertinggi dan tidak ada perubahan ke atas yang dilakukan karena directory root tidak memiliki directory indo. Oke, lanjut ke step yang keempat yaitu kita direct output, yaitu coba kita untuk menggunakan analis kita cd from analis. Nah, kemudian kita coba klik echo. This is this is a mistake because headshot um, you have to get terminal by echo titik. Nah, ini setelah coba kita klik echo, ini kemudian kita ya echo, kemudian coba kita set ke panas, kemudian setelah itu sum txt file txt. Nah, di sini not output show yaitu kan what is the expected, yaitu ya output dialihkan ke file tom.txt yaitu file tom.txt file. Kemudian di sini notice, di sini kita notice dan event some file txt file, coba kita ketik ls l tom text tom text tom text file txt. Oh, ulang, mungkin saya salah. Di sini saya menyimpan ke txt file txt. Nah, ini akan muncul analis 55 April, ini dia file analis some text LC. Kemudian kita coba cek txt file txt. Nah, ini akan muncul yaitu this is message code, akan muncul display dari kontennya. Kemudian kita coba klik echo this friend name text. Kemudian once again echo it to the terminal by echo
tipis dengan panah kita masukkan ke txt file txt. Nah, setelah kita masukkan, kita coba cat kembali, cat txt file txt. Nah, maka akan yang terjadi yaitu filenya digantikan oleh pesan baru, yaitu ini. Eh, di sini operator mengajukan konten file txt sebelumnya, yaitu menulis pesan yang digaungkan oleh echo. Kemudian coba kita ke step 5, yaitu di sini kita coba echo this is another line of text. It will be appended appended to the output file titik garis tanda 2 ke di file txt. Nah, setelah itu kita coba tab txt file txt. Nah, maka akan muncul yaitu this is difference message dan juga this is another line of the text. Yaitu pesan baru ditambahkan ke akhir untuk dan tetap menjaga konten asli tetap utuh. Nah, selanjutnya step 6 kita work with hidden file in the Linux. Di sini kita coba ls, ya, tunggu ya. Kita coba mana? Kita coba tadi yaitu how many file ls file ada 40 file. Setelah itu ada 40 file. Setelah itu kita eh, reward them before jika kata gelapnya sebelumnya di VM workstation pastikan juga menghitung direktori yang dipegang oleh ls warna biru ini dia. Kemudian kita isinya how many file itu ada 40 file. Setelah itu kita coba ls la yang about how many file yaitu 144. More than before yaitu karena masih banyak tampilan yang dilakukan oleh file biasa itu file tersembunyi di dalam folder. Kemudian itu possible hide is name as well as any directory output di ls above, yaitu ya ada banyak directory sembunyi di output, yaitu cobanya kita coba pilih 3 example, yaitu contohnya ada config, ada base history, dan sinipty. Ini base history, ini dia ini yang tidak itu hidden via files. Ini penting. Kemudian di sini kita coba ketik man ls. Nah, ini juga akan use them down untuk file test down. Ini dia untuk melihat page and locate the user above similar rate is.
It is description to primary user with ls command. Oke, kita coba Q lagi. Nah, setelah itu kita coba part 5 copying, deleting, and moving file. Kita coba cp. Nah, kita coba yaitu cp thumb txt file txt file ops folder to. Setelah itu kita coba use the ls file. Nah, di sini kita lihat ini dia. Ini transaksi file. Kemudian coba kita deleting file and directory kita rm sum, itu kita gunakan use rm sum txt file txt. Nah, setelah itu kita coba lihat lagi, kita ls file, maka file yang sum txt file ini tadi sudah terhapus, terdelete. Kemudian coba kita indelink dari itu file, kita use rm command, kita coba ini rm r size of folder satu. Kita coba ls l lagi. Nah, di sini folder satu juga di sini sudah terhapus. Oke, selanjutnya step 3 yaitu moving file and directories. Kita coba klik, kita coba perintah yaitu mv ops folder to sum txt file txt. Ya, kemudian coba kita ls l ops folder to. Nah, maka ini totalnya 0. Kemudian coba kita ls oh, oh, ah, yes. Itu yaitu ini dia rrn yang biasanya itu y use a dot use definition parameter for mv, yaitu di sini dot ini berarti mv harus memindahkan file ke directory saat ini karena directory saat ini sudah the home analysis, yaitu directory tempat file harus dipindahkan, yaitu digunakan titik mewakili hanya itu. Kemudian di sini coba kita mv folder mv site folder 3 site folder 2. Nah, kemudian kita ls l home analysis. Nah, ini dia. Itu ini sample txt, ini dia. Kemudian coba kita ls l typeops folder 2. Ini total 4 sama. Nah,
Setelah itu ada reflection, what are advantage using the Linux command line, yaitu baris perintah memungkinkan pengguna lebih banyak pilihan dan kontrol atas antarmuka saat pengguna menjadi lebih berpengalaman dengan baris perintah. Dan juga pengguna dapat menggabungkan perintah ini dalam skrip untuk melakukan tugas rutin antarmuka baris perintah menggunakan lebih sedikit sumber daya saat pengguna mengelola komputer dari jarak jauh. Oke, baik kita ke lab selanjutnya, yaitu Linux server. Pertama di sini kita disuruh akses command line, hmm, yaitu pertama kita buka save of workstation-nya, kemudian kita buka terminal, terus habis itu kita disuruh setelah kita buka terminal, kita use dps command. Dan step 2 yaitu display the service currently running. Itu kita ketik sudo ps else. Nah, kita masukkan password CyberOps. Nah, ini dia yang ada. Ini, ini dia. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nih, why is necessary run PSS through prefacing command with sudo, yaitu beberapa proses bukan milik pengguna analisis dan mungkin tidak ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analis yang merupakan akun pengguna biasa. Selanjutnya, di sini kita disuruh in Linux program you can install di PSHAGI, yaitu di sini kita suruh sudo PSHAGI. Nah, ini sudo PSHAGI. Nah, ini terjadi, ini dia. Kemudian ini kita coba cari nginx, nginx. Setelah itu kita disuruh how is the process hierarchy represent by PS, yaitu melakukan. Terus di sini as I mentioned before, server essentially program often start up the system boot time. Kita disuruh untuk masukkan ketik netstat. Nah, ini terjadi, ini dia, netstat. Kemudian disuruh untuk sudo netstat tunap. Nah, ini TCP ini. Setelah itu kita disuruh what is the meaning T apa garis T garis U N A N P option in the nested, yaitu di sini eh, yaitu huruf A menunjukkan soket yang mendengarkan tidak mendengarkan, huruf N yaitu gunakan output numerik, yaitu tanpa di export layanan atau resolusi nama pengguna, kemudian P yaitu tunjukkan PID dari proses pemilik koneksi, T yaitu menunjukkan koneksi TCP, dan terakhir yaitu U menunjukkan koneksi UDP. Nah, kemudian is the order option in important to nested, yaitu tidak urutan opsi tidak relevan. Kemudian di sini lanjut kita disuruh claim with connect port and using the connect protocol this column layer of the protocol UDP TCP access. Nah, di sini yaitu base ini port 80. Kemudian di sini
What will port number to confusion you can guess what pin of certain port 80 TCP yaitu TCP listen and 395. Kemudian lanjut di sini kita disuruh untuk sudo ps elf sudo plf grep 395. Nah ini dia yang terjadi. Setelah itu di sini kita disuruh ada the line the process dan what is the gain the process PID 39 is in gigs. How could the control conclude from the above from the output above, yaitu berdasarkan kolom terakhir dari baris satu atau menunjukkan baris perintah nginx. Kemudian WT nginx yaitu nginx adalah server web yang ringan, pencarian Google cepat, sangat membantu dalam menemukan informasi tentang proses tak dikenal. Kemudian the second line, how the process 396 is owned by username HTTP and process number 395 as a it's a parent process. What this do mean? The common behavior yaitu itu berarti nginx memulai proses 395 dengan nama pengguna HTTP karena ini normal karena nginx berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Kemudian why is the line grows showing grep 395? Yaitu karena grep 395 digunakan untuk menyaring keluaran PS. Ketika keluaran dikompilasi, grep 395 ini mesti berjalan dan karena itu muncul dalam satu daftar. Oke, lanjut kita ke part 7 yaitu using telnet to test service. Di sini suruh kita untuk telnet 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 127 titik 0 titik 0 titik 1 8080. Nah, di sini disuruh ini coba kita localhost, coba kita kembali ke trying itu 170. Nah, ini setelah itu ulang coba kita telnet 127.0.1. Nah, ini setelah itu kita disuruh untuk after key express ini coba kita telnet review 180. Setelah itu di sini kita disuruh untuk oh di sini kita disuruh untuk sudo telnet 127.0.1.148 80. Ini dia. Setelah itu kita disuruh why di error test web page, yaitu di sini
Thanks to Telnet, Clear Text, Media karena Nginx adalah server web dan karena itu hanya bicara tentang protokol HTTP. Dan kemudian di sini while the server report an error termination dan alert yaitu di Nginx with ID 39 is server, the version Nginx 1.0.10.2, kemudian door di CyberOps. Kemudian kita login next set out present yaitu kita telnet, telnet 127.0.0.122. Nah ini yang terjadi. Kita tunggu. Coba kita G LS DSCL aja. Nah, kita ulang, coba kita telnet 27.0.122 F dulu F J L S K J. Setelah itu kita pilih Ethernet connect to port Y happens explain yaitu tidak dapat terhubung karena koneksi ditolak. Jadi Ethernet adalah protokol berbasis TCP dan tidak akan terhubung ke port UDP. Kemudian di sini ada reflection where are introducing that method, yaitu Netstat membutuhkan analisis untuk menampilkan semua koneksi yang ada di komputer. Kemudian alamat sumber dan tujuan port dari ID proses juga. Di sini dan memberikan gambaran umum tingkat tentang semua koneksi ada di komputer. Kemudian what advantage using Telnet it is safe, yaitu ya asalkan tidak digunakan sebagai remote cell dan sangat aman untuk menguji dan mengumpulkan informasi dengan cepat layanan jaringan tertentu. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke lab locating log file. Yang pertama kita disuruh server log file example, kita consider the single log regular US generate by Apache Popular Web. Di sini yaitu kita ini consider like within the web ya ini dia. Yang time step is the place is very important. Travel log tabnya is event indicates was an error. PID-nya is information PID used by Apache at the moment. Kliennya yaitu the record IP address and request client, yaitu description this content description of the event itu based on the log entry above, yaitu apa yang terjadi di sini. Yang terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Maret ini 11.23.12 ini 207022, nah, itu pagi tahun 2017. Klien dengan alamat IP klien dengan alamat IP 209.165.200.230 meminta file yang tidak ada bernama file icon.ico. Itu file harusnya berada di jalur berikut di var www/apache/htdocs/text icon, tetapi karena tidak dapat temukan itu memunculkan kesalahan. Nah, setelah itu kita disuruh untuk use the cat command below as the server. Kita buka ulang terminal, dulu kita cat var log log cat tutorial log.
Log. Ini coba kita coba kembali kita cek parah cek baru log 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 tes tutorial tutorial log. Nah ini dia tampilannya. Nah yaitu di sini is the output able still consider a web extension apply where the AutoCAD command is a different format the single entry show in item. Nah itu ya ini adalah acara web atau event web berada dalam bidang urutan yang berbeda, tapi pesan get yaitu keberadaan alamat IP klien dan juga referensi ke browser layanan HTTP/1.1 dan juga menegaskan bahwa ini adalah file log server web. Formatnya berbeda karena layanan dikonfigurasi untuk merekam bidang yang berbeda dalam urutan yang berbeda. Kemudian lanjut kita ke step 2, operating system log file. Di sini disuruh kita untuk sudo more var log message. Cyber op sudo var sudo more var log messages. Nah ini yaitu di sini notice is the event listen above the very different corporate server event, yaitu because the operation system itself generating this log and recording as event are in relation in the OS is file. Kemudian if in necessary, the ends control set to exit the previous comment. Nah ini kita kontrol C untuk kita keluar dari previous comment-nya. Kemudian kita log file are very important for troubleshooting. Assume that user of the specific system reported that network operation will slow around 2.30 p.m. Can you find evidence of that in log entries shown above? If so, in what lines? Itu explain di sini pada 19 Mei dia itu di sini yaitu kartu jaringan mengepak beralih dari atas ke bawah dengan cepat, yaitu entry log dengan jelas mengkonfigurasi laporan pengguna. Oke, lanjut di sini kita disuruh untuk location log file in Unknown system. Pertama kita disuruh untuk manage. Nah, setelah kita disuruh untuk manage, ini yang tampilan yang terjadi. Kita scroll down sampai kita dapat debugging log. Debugging log. Nah, ini debugging lognya to enable configuration ini. Ini error path to log debug. Ini dia. Setelah itu the manual process in file juga. Ini filenya, file sectionnya. Ini error log file di configuration file. Kemudian di sini coba kita eh queue lagi untuk kita keluar, kemudian kita buffer Nginx kita ketik ps, kita ketik ps ax
grep mgnx. Oh, grep. Ulang. Kita ps ax grep mgnx. Nah, ini yang terjadi. Ini grep mgnx. Kemudian di sini the output about function the ngx is running. In addition, output also display parameter used when GNX started in this process ID be stored in run ngx PID. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk mana ini ya? Suruh untuk ls atc. Nah, ini dia. Nah, kita ls atc, kemudian disuruh kita untuk ls l atc mdnx. Nah, ini terjadi menurut mdnx conf ini main dia. Setelah itu kita use the cat, kita cat atc mdnx dnx kemudian mdnx. Nah, ini yang terjadi itu dari user HTML word process ini sesuai dengan yang di modul. Kemudian setelah itu kita ls l parlog ini nginx nginx vlog stat ini. Setelah itu kita disuruh untuk sudo ls l parlog nginx, kita masukkan password CyberOps. Nah, ini yang terjadi. Ini dia, keslog ini, 1, 2, dan 3 ini. Are very likely to log file by using nginx. Move to the next section, monitor this file and get confirmation that the and indeed nginx log file. Kemudian pada 10 kita disuruh monitoring log file in the real time. Di sini kita gunakan use tail, sudo tail var log nginx. Akses titik log. Nah, ini yang terjadi. Setelah itu kita disuruh untuk use the end option to specify how many line from the end of the file. I use sudo tail, masukkan n, kemudian 5 var log nginx log. Oke, ini yang terjadi. Setelah itu kita you can use tail with command F, yaitu kita sudo tail F var log access log. Nah, ini juga yang terjadi. Iya. Setelah itu while style is running, di sini kita disuruh untuk open web browser.
browser window and resize link kita ketik yang itu kita buka. Ini sementara running kita buka web browser. Kita buka web browser. Setelah kita buka web browser, kemudian kita ketik 127.0.0.1 dan kita enter. Di sini di sini masih terjadi problem 127.0.0.1. Coba kita tidak support yang di sini. Setelah itu kita aktif ke VM browser connectly. Ini coba kita ini sementara runningnya. Nah, because it's still running, so display the entry bottom of terminal aside. Kemudian server control save air because logs is engine, you can state logs in the fact. Kita control C untuk tail monitoring spacing, kita control C. Oke, lanjut kita ke bonus tool, itu jurnal SPC, jurnal PCL. Di sini yang pertama kita ketik jurnal jurnal LLPPL. Nah, ini dia LLPPL. Kemudian kita nah ini kita klik enter. Setelah itu kita klik key untuk kita keluar. Setelah itu kita you can notice it message profile by journal, ya ini to you are currently noticing message from other user and the system user in group system journal will you can see all message pass of the notice. Itu di sini how can you run journal CTL and see a log, log entries, yaitu menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna root akan menampilkan semua entry. Untuk menjalankan jurnal CTL sebagai root, tambahkan perintah sudo ke jurnal CTL, yaitu kita sudo jurnal CTL ini untuk menampilkan semua. Nah, setelah itu coba kita kita masuk ini jurnal CTL B. Kita sudo jurnal CTL B. Nah, ini yang terjadi ini. Setelah itu kita lagi kita sudo jurnal CTL B2. Nah, ini juga yang terjadi. Setelah itu kita use the list boost. Kita sudo jurnal CTL list boost. Oh, sudo jurnal CTL list boost
tulis boot ini terjadi, nggak tadi ya, ini terjadi. Setelah itu kita kita sudo jurnal PPL things 2 hours 2 hours ago. Ini yang terjadi. Setelah itu kita sudo queue lagi, kita keluar lagi, teman kita sudo jurnal jurnal CPL things 1 day ago. 1 day ago. Nah ini setelah itu kita sudo jurnal CTL UNDNX service. Ini terjadi. Setelah itu kita setelah itu kita sudo jurnal CTL F. Nah ini setelah itu kita kontrol C untuk kita keluar. Nah, kemudian kita coba ulang sudo jurnal CTL review NDNF service F. Jadi setelah itu kita keep the above command, kita coba keep the running itu uh, custom server. Kita jurnal server 2 error missing subroot icon. Iya, ini coba kita buka web browsernya. Dua tujuh custom server ini configuration. The working Tesla you have configured nginx. Ini setelah itu coba kita eh, ada log file extremely perfection log file extremely important to troubleshooting. Log file location follow the console, but ultimately its choice the developer. More often than not, log file information as include the documentation. If the documentation does not provide useful information on log file, combines web research and system investigation should be used. Logs should always be synchronized to ensure all systems has the correct time. If clocks are not correctly set, it's very difficult to trace back event. Kemudian it's important to understand when specific event took place. In addition to that, event from different sources are often analyzed at the same time. Oke, lanjut kita ke lab selanjutnya, itu navigating the Linux system and permission setting. Kita disuruh buka CyberOps. Setelah kita disuruh buka CyberOps, nah eh, kita buka terminal lagi. Setelah kita buka terminal, kemudian kita ketik use lbls dlk
Nah, ini yang terjadi. Get output above shown the cyber application PM has three blocks, tiga blocks. Ini sudah ini tiga blok. Setelah itu device installed itu um, ini ada SDA, SDB, sama SR0. Setelah itu kita mount. Nah, ini yang terjadi. Ini real data, real time data order. Setelah kita mount, ya setelah kita mount, terus kita mount group, mount grab, mount grab SD, oh, mount grab SD1. Ini itu real time. Setelah itu kita CD. Nah, setelah kita CD, kemudian kita LS L. Nah, ini. Itu what's the meaning output listen file by physical store, yaitu pertama mengubah directory ke directory root. Directory root adalah level tertinggi dari system file karena div folder div SDA1 sudah dipasang pada directory root dengan membuat daftar file di directory root. Pengguna sebenarnya yaitu membuat daftar file yang disimpan secara fisik di root system file div SDN SDA1. Kemudian di sini why is the PSBB one node shown the output above, yaitu karena eh, SDF FBB1 saat ini tidak dipasang. Ya, step 3 kita manually mounting and unmounting file system. eh, kita cd, ya kita cd, kita cd, kita cd, setelah kita buat, kita cd. Nah, setelah kita cd kemudian ls l, ini yang terjadi second drive ini. Kemudian nanti second drive is a mcdir command, kita gunakan mcdir second drive. Second drive, setelah itu kita ls second drive, ini total 0. Nanti the inventory is empty, use the mount command, kita sudo mount def, kita sudo mount def sdb, kita sudo mount sdb1 second drive. Nah, memasukkan password CyberOps. Setelah itu password CyberOps. Nah, setelah kita masukkan password, kemudian di sini kita disuruh untuk ls l second drive.
ini. Jadi love my file txt ini why is directory no longer empty, where are less than file physical store, yaitu setelah pemasangan di home analyst dan second drive menjadi titik masuk ke sistem yang disimpan secara fisik di dev SDB1. Setelah itu kita mount kita mount kita mount grab SD. Nah, setelah ini yang terjadi setelah kita mount nanti subscription disimpan, make sure change the directory to something outside the mounting point. Kita sudah on mount, kita sudah on mount dev SD1. Memang kita sudah unmount dev SD1. Oh, kita sudah umon dev FTP1. Nah, ini setelah itu kita disuruh ls second drive. Nah, totalnya 0. Setelah itu part 12 kita file permission. Pertama kita disuruh untuk ke visualisasi and change the file permission. Kita cd let to port files script. Nah, setelah kita masuk ke directory ini, let support, kemudian kita ls file. Ini yang terjadi configuration PsyOps MN ini. Setelah itu consider the PsyOps MN with as sample or the owner of the file. How about the group? Yaitu pemiliknya adalah analyst dan grupnya yaitu analyst. Kemudian the permission the PsyOps MN RW RR was domain di sini yaitu eh, file pemilik atau pengguna alis dapat membaca dan menulis ke file tapi tidak menjalankannya, yaitu RW ke garis RW atau anggota kelompok analis selain pemilik hanya dapat membaca file, yaitu tidak dapat tidak ada eksekusi atau penulisan yang diperbolehkan. Semua pengguna lain tidak diizinkan untuk menulis atau mengeksekusi file. Nah, setelah itu kita touch empty to be able to create empty file in empty directory. Kita tahu mnp my file and new file ext. Nah, di sini tidak bisa membuat file permission denied. Why was this not create? Yaitu kita ls di month. Nah, ini untuk ini Januari 5, 2018. Yaitu di sini izin directory mnt dimiliki oleh pengguna root dengan izin driver dw drwxr xrx. Dengan cara ini hanya pengguna root yang diizinkan untuk menulis ke folder mnt, yaitu what can be done for touch command show above the successful. Perintah dapat dijalankan sebagai root atau menambahkan sudah sebelum itu, atau izin direktur root mnc tidak dapat dimodifikasi. Setelah itu kita coba eh, sudo mount
dev fdb second drive. Nah, setelah kita change secondary directory of counter list, kita cd second drive. Setelah kita second drive, kemudian kita lsl. Nah, ini what are permission in the file my file txt, yaitu rw, ini rw rr. Setelah itu di sini rw rx ini. Setelah itu kita use the cmoi command to change. Kita di mod sudo mod 665 my file my file my file txt. Kita klik lsl. Ini di the permission change what the permission of my file txt, yaitu ini rw rw rx rw rx. Setelah itu kita ini setelah itu kita di cmo 6 file my file txt command change to permission to owner yaitu rw, group rw, dan author yaitu rx. Nah, kemudian what the command will change permission on my file to rwx granting any user in the system full access to file, yaitu kita sudo itu kita sudo cmd sudo cmod 777 file. Nah, itu untuk mengubah. Coba kita sudo tujuh 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 file txt. Kita coba lsl l. Nah, maka ini berubah jadi rwx 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 rwx. Oke, setelah itu kita disuruh untuk sudo chown sudo analyze my file txt. Kemudian kita coba lsl. Nah, ini terjadi analyze root. Setelah itu kita disuruh untuk not change owner group to analyze, the same time use the sudo count analyze, yaitu analyze my file txt format. Nah, di sini now the analyze file owner, let's do echo test. Kita coba echo test my file txt get my file txt ulang get my
file di nah, di sini what the operation successful explain karena analis analis adalah pemilik file dan izinnya masih diatur ke 665 seperti sebelumnya. Izin sebagaimana adanya memungkinkan pemilik dan pengguna grup root untuk membuat perubahan pada file. Lanjut kita ke directory and permission. Kita cd let support files. Kita coba lsl. Nah, ini rw 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 ini sama per 500 ini. Compare their permission with the malware directory in Miniset service. What is different between and their permission? Yaitu ada huruf D di awal sebelum izin directory malware. Kemudian di letter D ini indicates untuk specific entry directory and not a file. Use the command dicho mod dan count commands work for directory and the same way that for files. Yaitu selanjutnya kita part ke-13. Text use symbolic and link order special file types itu regular files including readable files, binary files, image file, compressed file. Kemudian di sini ada directory files yaitu folder, special files yaitu ada block files. Di file used to access physical hardware like mount point to access hard drive. Character device C yaitu provide serial stream on input or output terminal are example this type of file. Kemudian type files key used to pass information where the first bits in the first bits is this also known as FIFO yaitu first in first out. Kemudian symbolic link files yaitu used to link other file or directories that are two types yaitu symbolic and and links. Kemudian ada socket file yaitu S. That are used to pass information from application to application order in order to communication over network. Step pertama kita disuruh examine file types yaitu kita ls. Yaitu kita ls ini kita ls ini coba kita lihat lagi. Ini kita ls l ini. Nah, setelah kita lsl eh di sini kita buka terminator baru, simpan, kemudian coba kita lsl. Nah, ini di ini semua di ini semuanya di. Setelah itu kita produce ls ls. Nah, ini itu semua C. Huruf awalnya C ada juga yang B ini dia. Setelah itu kita disuruh untuk echo simbolik file. Echo simbolik file file1.txt. Setelah itu kita cat file1.txt, kita lihat itu ada simbolik. Setelah itu kita echo hard echo hard
file to txt. Setelah itu kita cat file to txt. Ini ada hard. Kemudian use lns file file1 txt file symbol file1 symbol klik. Setelah itu kita ln file2 txt file2 hard. Nah, setelah itu kita ls l ini yang terjadi. Ini file simbolik, file txt, file1, file2 hard, file2 txt. Setelah itu kita disuruh untuk mc file1 txt file1 new txt. Jadi mc file2 txt file new file2 new txt. Setelah itu kita cat file1 simbolik. Nah, di sini file simbolik message file or directory. Dan coba kita cat file to hard. Itu hard. Notice when file symbolic is now broken and symbolic link because the name of the file pointed to file1 txt has changed. Setelah berubah dan hard link file 2 tetap berjalan correctly karena because the points to inode of file txt and not its name which now adalah file2 new txt. What do you think will happen file to hard if you open a text editor and change text in file new to txt? Yaitu di sini eh, mengubah isi dari mengubah isi dari satu file akan mengubah isi yang lain karena keduanya menunjuk ke node yang sama pada hard disk drive. Kemudian ada link from power section yaitu owner are two most important aspects of Linux that are also common cause of problem. A file that has wrong permission ownership is will set available to program they need to access it. In this scenario, the program will usually break and errors will be encountered. Itu sekian presentasi tugas 3 praktikum keamanan cyber dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.